Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil kita telah mendengarkan bagaimana Yesus menyindir orang-orang Farisi dan orang-orang Taurat, ahli Taurat, yang lebih mengutamakan adat istiadat daripada sabda Allah. Mungkin bagi kita yang saat ini hidup di zaman ini, memaknai apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi ketika para murid Tuhan Yesus makan dengan tangan najis, yang disebut najis yaitu tidak mencuci tangan, kita akan mengatakan lebay, berlebihan, mengatakan seseorang dengan tangan tidak dicuci itu berlebihan. Cukuplah, kalau memakai pikiran sekarang, cukuplah mengatakan tanganmu tidak bersih, tidak layak untuk makan karena kotor. Tapi pada zaman saat itu, sungguh-sungguh hal yang bersifat fisik, yang bersifat jasmani sangat menentukan bagaimana hidup rohani seseorang. Dan itulah yang terjadi, dapat kita lihat bagaimana orang-orang Farisi dan ahli Taurat langsung dapat menjustifikasi para murid Tuhan Yesus yang makan dengan tangan yang tidak dibasuh, maka mereka makan dengan tangan najis. Saudari-saudari yang terkasih, di sini Tuhan Yesus selain menyindir orang-orang Farisi dan ahli Taurat, juga Tuhan Yesus ingin menyadarkan dan meluruskan kembali kepada mereka bahwa sabda Allah yang telah mereka terima, yang telah diterima oleh bangsa Israel, melebihi dari adat istiadat yang ada. Bahwa sabda Allah adalah soal bagaimana Allah ingin menyelamatkan manusia
Dan dengan aturan yang ada, maka Allah ingin menyelamatkan dengan cara yang dipakai oleh manusia. Maka dengan demikian, Allah ingin manusia tidak terjebak dengan adat istiadat, tetapi adat istiadat itu digunakan untuk menyelamatkan umat manusia. Saudari-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bukanlah orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi justru mereka adalah orang-orang yang sangat mengenal Tuhan, hukum Tuhan. Maka kita pun dengan bacaan Injil hari ini juga diingatkan, bisa jadi kita jatuh seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat jika hidup keagamaan kita jatuh pada norma-norma peraturan peribadatan semata, tanpa melihat bagaimana aturan atau peribadatan itu mengajak kita untuk semakin mempunyai hati yang berbelas kasih kepada Tuhan dan sesama. Semoga dengan bacaan suci hari ini membuat kita untuk tidak jatuh pada norma peribadatan semata atau aturan-aturan keagamaan semata, tetapi dengan aturan peribadatan itu membuat kita semakin mempunyai hati yang berbelas kasih, semakin percaya kepada Tuhan, dan dapat semakin mencintai sesama dengan tulus hati.